saya Sri Maharani dari Jakarta, karyawan swasta. Sebenarnya sih orang tua yang ngajak ya, dengan pertimbangan yang banyak ikut awalnya RKBE sama RKRUH. Kemudian setelah merasakan efeknya, udah lulus yang 41 hari, terus udah lanjut untuk yang 90 hari, di pertengahan jalan kita akhirnya memutuskan untuk ikut RK Private. Ya, pengen pendalaman lebih dalam sih. Iya, karena memang aku kan orangnya juga, memang pekerjaan aku di bawah target, dan aku tuh kayak bertemu orang terus, naik turun moodnya, kesehatan nggak bagus, segala macem. Ya banyak aja masalah hidup, dengan setiap hari tuh ada aja penyakit, ada aja masalah, ada aja mood yang nggak baik gitu, nggak harmonis dengan keluarga, nggak harmonis kemana-mana gitu. Akhirnya mungkin orang tua juga, yaudah deh coba ini gitu, siapa tahu kamu menjadi membaik gitu. Yang pasti pengen dapet cuan gitu. Jadi akhirnya memutuskan yaudah deh coba ikut gitu. Awalnya sih waktu baca-baca ya hampir, mohon maaf, memang hampir semua ini kan pasti akan iklan gitu. Kebetulan aku juga memang udah sering kemana-mana. Aku tahu sih semuanya tuh balik ke diri kita. Harus diri kita yang mau, diri kita yang mencoba, diri kita lah semuanya gitu. Tapi kan itu teorinya kadang ya. Dan kalau caranya nggak dalam, caranya nggak tahu, kita juga nggak akan bisa tahu cara apa sih semua yang ada dalam diri kita tuh, kita nggak akan bisa membacanya kalau kita memang nggak tahu caranya gitu. Akhirnya ya penasaran sih sebenarnya, apakah memang kali ini keberuntungan aku gitu ya. Akhirnya aku coba gitu. Waktu itu kebetulan memang RKBE dan RKRUH ya, belum private. Jujur waktu di kelas tuh aku kurang nyaman ya, karena maksudnya aku tipe orang yang nggak suka rame sih sebenarnya gitu. Tapi pada saat udah mulai latihan, olah nafas apa segala macam tuh aku ngerasa kayak kok ada yang terisi gitu. Kayak yang kering lah ya, kayak ibarat itu kayak hati tuh udah hampa, ada yang terisi gitu. Jadi ya udah nggak mikirin suasana kelas lagi, fokus ke pembelajaran. Dan penasaran untuk hari esoknya, karena besoknya RKRUH kan gitu. Dan coba ya seru, makin kesini makin seru. Untuk aku, seorang aku yang sangat logik ya, sangat logik dan udah coba macem-macem, masuk banget. Di aku sih masuk banget, dan malah membuka mata kita untuk nggak berpikir yang kita pelajarin selama itu udah paling benar tuh, enggak gitu. Dan Mas Yunus tuh juga enggak mengunci kita untuk oh ini udah paling oke, enggak. Dia malah diajarin, dikasih referensi buku, dia kasih referensi film-film yang membuat kita semakin bertumbuh lebih baik. Kalau finansial mungkin aku masih belum sih, belum seperti orang-orang yang cerita tiba-tiba dapat ini, belum sih gitu loh. Tapi keajaiban itu ada aja sih setiap harinya. Kalau emosional udah pasti, yang tadinya sumbu pendek ya udah mulai lah, udah mulai kayak aduh coba berpikir dulu gitu. Karena memang kebetulan pekerjaan aku tuh menyulut emosi terus gitu ya. Cuman aku lebih cepet sih sekarang untuk kayak meredam, memaafkan, itu mengikhlaskan kejadian tuh lebih cepat gitu. Dan banyak banget keajaiban yang terjadi. Jadi kayak sesuatu yang menurut aku mustahil sebenarnya dan emang gak aku pikirin, cuman kayak mau mencapai itu kayaknya nggak deh, mesti jauh gitu ya. Tapi itu tercapai gitu loh. Itu contohnya di prestasi pekerjaan sih. Jadi memang ada KPI di pekerjaan. Tadinya saya itu udah peringkat keberapa kali ya, udah terakhir, dan saya kayaknya setahun ini buat saya capai pun nggak mungkin. Tapi ya puji Tuhan sekarang jadi peringkat kedua nasional tanpa saya kejar. Iya, jadi kayak terjadi gitu aja. Atau sometimes misalkan aku memikirkan
gimana ya, klien kali ya, bisa dibilang klien. Aku memikirkan klien, tapi belum aku hubungi nih kliennya. Sama sekali belum dihubungi, cuma mau mikirin untuk keperluan sesuatu gitu. Malah dari kliennya yang telepon aku, meminta keperluan itu. Jadi tanpa capek-capek menawarkan, dia datang sendiri gitu loh. Pada saat itu sih sebenarnya aku lebih fokus ke diri sendiri ya. Yang aku nangis-nangis di kelas itu karena kayak something wrong with me gitu loh. Kayak kayaknya aku tuh nggak akan ada obat lagi ya. Kemana-mana aku udah coba. Bukan berarti produk orang lain jelek, enggak. Itu kan cocok-cocokannya. Cuman kayak aku mencoba terus. Tapi kok kayaknya nggak ada gitu loh. Nggak ada jalan buntu. Jadi kayak ada sesuatu di dalam diri aku yang kayaknya nggak mungkin aku bisa sembuhkan. Itu pikiran aku. Jadi itu mungkin karena aku mengiyakan itu menghukum diri aku sendiri gitu loh. Tapi ternyata setelah 41 hari, sebenarnya belum sampai 41 hari sih pada saat itu, kayaknya baru 25 harian ya, 20 harian lah, aku udah mulai merasakan, oh iya ya, aku tuh berharga ternyata gitu loh, aku tuh berarti. Aku sudah tidak peduli lagi dengan omongan orang gitu, orang suka nggak suka pun aku sudah nggak fokus ke situ, tapi lebih fokus ke aku tuh sangat menyayangi diri aku dan aku sangat bersyukur aku terlahir dengan fisik aku yang seperti ini, dengan kemampuan aku segala macam. Setiap hari kayak meningkat terus rasa cinta sama diri aku sendiri. Mungkin kalau dulu cinta sama diri sendiri itu lebih ke narsis, cantik apa-apa. Sekarang tuh nggak, bener-bener kayak penerimaan diri sendiri yang bener-bener wow, sebegini sempurna ya ternyata Tuhan menciptakan. Dan setiap hari itu juga sekitar itu berubah. Akhirnya aku percaya dengan kata-kata yang kalau kita mencintai diri kita, ya orang lain juga akan ikut. Ya, bagaimana kita memperlakukan diri kita, seperti itu juga orang lain memperlakukan kita gitu. Akhirnya ya membaik sih, semuanya membaik. Kalau dibilang finansial nggak ada keajaiban sama sekali juga nggak. Sometimes kadang berpikir kayak aduh mau sesuatu ya gitu misalkan. Atau mau bayar cicilan misalkan gitu ya, itu tiba-tiba ada aja masuk lebih dari yang harusnya dikeluarkan gitu. Atau misalkan kayak aku dulu aku kan misalkan entertain klien gitu ya, aduh males banget deh gue ngeluarin duit terus gitu ya, kan memang seperti itu ya, memang kita backup dulu nanti di reimburse sih sebenarnya, cuman aduh males banget gitu. Dulu ngedumelnya sih, kalau sekarang oke, mau entertain, tapi nggak berpikiran juga nih harus cari uang atau apa, enggak. Yaudah entertain, cover dulu gitu. Sebelum aku mengeluarkan duit aku untuk entertain itu, udah ada aja kayak duit yang di luar yang sedang tersedia ini gitu. Memang ada duit dateng, yaudah jadi duit ini yang kepake, duit yang memang sudah ada tidak terganggu sama sekali. Jadi cash flow udah nggak keganggu hanya karena talang-talangan. Feel-nya ya berbeda banget. Tapi aku nggak tahu nih, boleh nggak aku menyarankan langsung RK private? Mungkin sama gitu ya, tapi feel yang aku rasain sih sangat berbeda ya. Kayak aku lebih deep, lebih dalam, dan memang benar-benar lebih dalam sih ya. Kayak memang gimana ya, waktu itu mungkin aku ringan kepala aja gitu loh. Aku jadi nggak mau mempermasalahkan sesuatu yang nggak perlu dipermasalahkan. Kalau sekarang itu bahkan badan aku pun ringan gitu loh, kayak hilang ya. kayak ada yang lepas. Memang di seminar-seminar lainnya pun seperti itu sih, cuman kali ini tuh aku ngerasa memang berbeda sih. Private sama BE beda-beda. Pesan-pesannya masalah nggak usah dipikirin. Ya mungkin teori ya ngomong kayak gini gitu loh. Cuman memang ayo kita berpikirnya lebih dari itu. Misalkan kalau sedang bermasalah di keuangan, jangan berpikir hutangnya, tapi lebih berpikir gimana make money setiap hari, datang uang 1M setiap hari. Jadi misalkan kita berpikir yang baiknya, itu yang akan datang, yang ini akan
akan menghilang dengan sendirinya. Dan jangan pernah benci diri sendiri, karena diri sendiri yang akan bantu kita, nggak ada orang lain yang bisa bantu kita.